yang saya lakukan seperti sekarang ini karena saya mengurus lebih dari 145 negara di seluruh dunia operasi secara global dari World Bank. Kalau lihat indikator tentu Indonesia bisa membanggakan diri karena memang betul. Kalau Anda bicara tentang growth pada hari-hari ini, apalagi kalau kita bicara 3 tahun yang lalu, suasana dunia yang begitu sangat mencekam, krisis dunia yang begitu besar mengancam lembaga keuangan dunia, bahkan negara-negara yang superpower sekali. Indonesia itu dianggap sebagai the outstanding performance dari sisi growth, stability, kemampuan stand dari sisi shock. Namun sama seperti negara-negara berkembang lain atau tidak usah berkembang, negara maju sekali. Setiap tahapan negara itu dia membutuhkan suatu policy dan institutional building yang harus di-adjust dengan kemajuannya. Jadi Indonesia barangkali kalau dilihat dan di-capture itu hanya kira-kira 3 area yang paling besar dan itu tidak unik Indonesia. Cuma kemampuan kita untuk make it happen itu adalah yang akan dilihat apakah kita beda dari negara lain. Pertama adalah physical infrastructure. Semua orang tahu. Dan Asia itu adalah the winning region yang masih performs very well. Kalau kita bicara tentang China, South Korea, even Jepang sekarang dengan the new policy dia akan revitalize themselves, atau ASEAN 10 di mana Indonesia negara terbesarnya. Kita butuh investasi infrastruktur secara fisik. Tapi yang kedua adalah sebetulnya yang lebih sulit, yaitu investasi di bidang yang disebut soft infrastructure. Dan kalau saya bicara tentang soft infrastructure tidak hanya education dan health, tapi juga sebetulnya institutional infrastructure. Itu yang sering mereka akan bicara tentang kemampuan kita dengan anggaran 20%, tidak hanya anggarannya naik, tapi kurikulumnya bagus, bagaimana teachers atau guru bisa mengajar secara baik dengan kurikulum dan skill yang bisa match dengan kebutuhan ke depan, tidak kebutuhan ke belakang. Kemudian juga dari sisi kesehatan, saya tahu ada undang-undang untuk jaminan sosial yang terjadi, tapi itu tidak akan dengan sendirinya. Belajar dari Yunani, belajar dari negara Eropa Barat, belajar dari negara-negara yang maju. Turki adalah salah satu contoh yang sangat bagus dalam mendesain sistem kesehatan yang baik. Kita bisa belajar dari mereka. Dan ini adalah perlu ditunjang dengan institusi tadi yang entah itu birokrasi, sistem hukum, yang nampaknya selalu menjadi sumber keluhan. Saya tahu karena saya pernah menjadi Menteri Keuangan dan itu adalah salah satu tugas paling berat dari seorang menteri adalah mereform birokrasinya supaya mereka menjadi salah satu aset bukan sebagai liability dari negara. Dan itu pekerjaan yang harus continue terus dilakukan. Dan yang terakhir sebetulnya adalah dari sisi ekonomi Indonesia adalah kemampuan kita untuk mengcapitalize natural resource atau sumber daya yang luar biasa banyak di Indonesia. Dan ini sesuatu yang mungkin perlu dipikirkan tidak berdasarkan ad hoc policy, tapi pikir bahwa Indonesia ada di dalam suatu sistem regional dan global, di mana posisi kita. In short, Pak Dino, saya akan katakan Indonesia punya potensial yang banyak. Indonesia sudah menunjukkan kita bisa menghadapi situasi shock yang tidak mudah, entah itu berasal dari dalam maupun luar negeri. Tapi untuk Indonesia menjaga dirinya agar tetap perform bagus, saya rasa dari sisi policy, continuity, predictability itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan di sini menurut saya letak para diaspora menjadi penting karena you can connect the good idea maupun hal-hal yang fail itu tidak perlu dilakukan di Indonesia. Belajar dari kelas kesalahan negara lain itu sangat penting. Indonesia punya aset yang luar biasa yaitu democratic system yang sudah jalan, pluralism yang sudah baik. Kalau kita lihat negara lain yang sedang struggle hanya untuk membangun sistem demokrasi yang paling elementer, then you will know that this asset is priceless. Luar biasa pentingnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.